Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Casardianti dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 255100004. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama, kedua, dan ketiga. Di slide pertama ada introduction dari judulnya, yaitu Cap Cycle. Di tengah tumpukan sampah yang semakin menumpuk, ada cara sederhana untuk memberi nafas baru pada benda yang biasanya terbuang begitu saja. Gantungan kunci ini lahir dari tutup botol bekas yang biasanya tidak dipakai. Dengan sentuhan kreativitas dan tangan yang teliti, tutup botol ini yang semula hanya jadi limbah disulap menjadi gantungan kunci yang unik, kuat, dan penuh cerita. Barang bekas pun bisa menjadi lebih berarti. Bentuknya yang lucu dan warna-warninya yang cerah membuatnya tidak hanya cantik dipandang, tetapi juga mengingatkan kita untuk lebih bijak menjaga bumi. Satu gantungan kunci kecil ini adalah langkah kecil untuk masa depan yang lebih bersih dan lestari. Di slide kedua ada tentang market insight. Di situ ada 2 poin. Poin pertama, problem. Yang pertama, sampah tutup botol plastik masih banyak dan susah terurai, menumpuk di tempat pembuangan. Yang kedua, gantungan kunci pasaran kebanyakan pakai bahan baru, kurang punya nilai cerita dan menambah beban lingkungan. Yang ketiga, pembeli yang peduli lingkungan sulit cari aksesoris kecil yang lucu tapi tidak merusak bumi. Dan di poin yang kedua ada tren saat ini yang bernama upcycle. Upcycle yaitu mengolah ulang barang bekas jadi barang baru yang lebih berguna. Di slide ketiga ada analisis masalah. Di situ ada 2 poin. Yang pertama ada problem statement. Konsumen yang membutuhkan gantungan kunci yang pertama kuat dipakai, tidak bau, dan tidak berminyak. Yang kedua ada target market. Di situ ada mahasiswa, organisasi, atau komunitas peduli lingkungan. Yang ketiga anak sekolah, dan yang terakhir ada tempat wisata. Target analisis, target pasar, pelajar, mahasiswa, wisatawan, masyarakat yang peduli lingkungan. Kebutuhan pasar, produk unik, murah, ramah lingkungan. Peluang, tren produk eco-friendly semakin meningkat dan cocok dijual di media sosial serta marketplace. Keunggulannya, memanfaatkan barang bekas, memiliki nilai kreativitas, mendukung pengurangan limbah. Solusi inovatif. Inovasi bisa jadi custom dengan nama atau gambar, menggunakan desain modern dan estetik, dilengkapi QR kode berisi pesan edukasi lingkungan. Keunggulan, ramah lingkungan, harga terjangkau, unik, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Cocok sebagai souvenir atau hadiah. Analisis SWOT. Strength, kekuatan, bahan baku murah karena memanfaatkan limbah, ramah lingkungan, desain dapat disesuaikan dengan selera. Kelemahan, kapasitas produksi terbatas jika dibuat manual, kualitas bahan bekas terkadang tidak seragam. Peluang, tren produk eco-friendly terus meningkat, potensi pasar souvenir sekolah, kampus, dan perusahaan. Dukungan program pemerintah terkait pengelolaan sampah. Ancaman, banyak produk gantungan kunci murah dari pabrik, perubahan tren desain yang cepat, kurangnya masyarakat tentang produk daur ulang. Analisis pastel ada 6, yaitu 1. Politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat teknologi, yang kelima environmental, yang keenam legal. 1. Politik, yaitu dukungan pemerintah terhadap program daur ulang dan penggunaan sampah plastik. Lalu yang kedua ekonomi, biaya bahan baku rendah karena memanfaatkan barang bekas. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kerajinan dengan harga terjangkau. Yang ketiga sosial, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat dan juga produk unik dan handmade diminati sebagai souvenir atau hadiah. Yang keempat teknologi,
pemasaran melalui media sosial dan marketplace. Lalu pemanfaatan aplikasi desain untuk membuat produk yang lebih menarik. Yang kelima, environmental atau lingkungan, membantu mengurangi limbah tutup botol yang mencemari lingkungan, lalu mendukung konsep reuse dan reduce. Yang terakhir, legal atau hukum, yaitu mematuhi peraturan usaha UMKM dan menggunakan merek dagang yang tidak melanggar hak cipta atau hak merek pihak lain. Lalu berikutnya bisnis model kanvas atau BMC. Key partnernya pengepul barang bekas, sekolah, komunitas, lingkungan, supplier, aksesoris, gantungan kunci. Lalu key activitiesnya pengumpulan tutup botol, produksi kerajinan, desain produk, dan pemasaran digital. Untuk customer relationship, interaksi melalui media sosial, layanan custom order, dan pelayanan purna jual. Yang customer segment pelajar, mahasiswa, pecinta lingkungan, komunitas, dan pembeli souvenir. Key research-nya tutup botol bekas, peralatan kerajinan, SDM kreatif, dan akun media sosial. Channelnya berupa Instagram, TikTok, WhatsApp, marketplace, bazar, dan pameran. Untuk cost strukturnya bahan tambahan seperti ring gantungan, lem, dan cat. Lalu ada kemasan, promosi, dan juga transportasi. Untuk revenue streamnya, penjualan gantungan kunci pesanan custom, penjualan souvenir dalam jumlah besar. Untuk risiko dan mitigasinya, risikonya ada ketersediaan tutup botol bekas dapat berkurang sehingga menghambat proses produksi. Lalu minat konsumen terhadap produk daur ulang dapat mengalami penurunan. Lalu munculnya produk sejenis dengan desain yang lebih menarik dapat meningkatkan persaingan pasar. Kualitas produk yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Lalu kerusakan produk selama proses pengiriman dapat menimbulkan keluhan konsumen, dan penjualan tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan usaha. Lalu yang terakhir, kenaikan harga bahan pendukung seperti ring, gantungan, lem, dan cat dapat meningkatkan biaya produksi. Untuk mitigasinya, menjalin kerjasama dengan bank sampah, sekolah, dan komunitas untuk menjaga ketersediaan bahan baku, lalu melakukan inovasi desain dan menyediakan layanan custom sesuai kebutuhan pelanggan, dan menonjolkan nilai ramah lingkungan dan keunikan produk sebagai keunggulan kompetitif, menerapkan standar kualitas dan melakukan pemeriksaan produk sebelum dipasarkan, juga menggunakan kemasan yang aman untuk meminimalkan risiko kerusakan saat pengiriman, dan juga memperluas pemasaran melalui media sosial, marketplace, dan kegiatan bazar, serta mencari alternatif pemasok dan melakukan pembelian bahan dalam jumlah besar untuk menekan biaya. Dalam proses bisnis ataupun sebuah karya, pasti ada yang namanya resiko dan mitigasi. Nah, dalam karya kami itu terdapat resiko-resiko di antara lain. Yang pertama yaitu ketersediaan tutup botol bekas dapat berkurang sehingga menghambat proses produksi. Kemudian minat konsumen terhadap produk daur ulang dapat mengalami penurunan. Munculnya produk sejenis dengan desain yang lebih menarik dapat meningkatkan persaingan pasar. Kualitas produk yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Kemudian kerusakan produk selama proses pengiriman dapat menimbulkan keluhan konsumen. Penjualan yang tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan usaha. Kenaikan harga bahan pendukung seperti ring, gantungan, lem, dan cat dapat meningkatkan biaya produksi. Tetapi kita juga ada solusi atau yang disebut dengan mitigasi. Yang pertama yaitu kita bisa menjalin kerjasama dengan bank sampah, sekolah, dan komunitas untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Yang kedua, melakukan inovasi desain dan menyediakan layanan custom sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu menonjolkan nilai ramah lingkungan dan keunikan produk sebagai keunggulan kompetitif. Menerapkan standar kualitas dan melakukan pemeriksaan produk sebelum dipasarkan. Kemudian juga bisa menggunakan kemasan yang aman untuk minimalkan risiko kerusakan saat pengiriman. Kemudian memperluas pemasaran melalui media sosial, marketplace, dan kegiatan bazar. Yang terakhir yaitu mencari alternatif pemasok dan melakukan
pencarian bahan dalam jumlah besar untuk menekankan biaya kecil. Analisis kelayakan sederhana. Kelayakan pasar pertama yaitu target pembeli. Target pembeli kami yaitu ada remaja, pelajar, mahasiswa, penggemar kerajinan, orang peduli lingkungan, dan pembeli oleh-oleh atau souvenir. Permintaan di sini yaitu tinggi karena murah, unik, ramah lingkungan, dan produk daur ulang makin diminati. Persaingan, ada cukup banyak produk gantungan kunci di pasaran, namun Capcycle memiliki keunggulan melalui desain yang unik, menggunakan bahan daur ulang, tema lokal, dan pesan lingkungan yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Media penjualan, yaitu bisa di sekolah, kampus, pasar pagi, media sosial, marketplace, acara bazar, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kelayakan teknis produksi. Yang pertama dari segi bahannya, yaitu botol plastik dan kayu pecah, tutup botol, kardus, kayu sisa, sedotan, dan wajib bersih dan kering agar awet. Yang kedua yaitu ada alatnya. Yang pertama yaitu gunting, lem, cat, gunting kuku, paku kecil, alat rumah tangga biasa. Modalnya di bawah 50.000. Prosesnya mudah, cepat, sekitar 5-15 menit per buah, tidak butuh keahlian khusus, bisa buat di rumah juga. Kualitasnya cukup awet jika diberi pelapis atau vernis, ukuran pas, ringan, kuat digantung. Dalam kelayakan keuangan, perkiraan aja di sini usaha Capcycle memiliki kebutuhan modal yang relatif rendah karena bahan utama berupa tutup botol bekas dapat diperoleh secara gratis. Dengan modal sekitar Rp77.500, usaha dapat memproduksi sekitar 40-50 gantungan kunci. Jika seluruh produk terjual, usaha berpotensi menghasilkan keuntungan dan layak untuk dijalankan dalam skala kecil maupun menengah. Yang kelima yaitu adanya kelayakan hukum dan sosial. Usaha Capcycle termasuk dalam kategori usaha mikro sehingga dapat dijalankan tanpa perizinan yang kompleks pada tahap awal. Selain itu, usaha ini memiliki dampak sosial yang positif karena mendukung pengurangan limbah plastik, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta berpotensi memperoleh dukungan dari masyarakat dan komunitas peduli lingkungan. Yang keempat, adanya tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu adanya bahan baku tidak seragam. Tantangannya yaitu warna, ukuran, dan bentuk tutup botol yang berbeda-beda. Solusinya menjadikan keunikan tersebut sebagai nilai tambah produk dengan konsep edisi terbatas dan desain yang beragam. Yang kedua yaitu kekuatan dan ketahanan produk. Tantangannya yang pertama, produk beresiko mudah rusak jika proses perakitan kurang baik. Solusinya yaitu menggunakan lem berkualitas, menambahkan lapisan pelindung, serta menerapkan desain yang sederhana namun kuat. Yang terakhir yaitu adanya harga jual relatif rendah. Tantangannya di sini yaitu margin keuntungan per produk terbatas. Solusinya menawarkan paket penjualan, membuat desain premium, dan menonjolkan nilai ramah lingkungan sebagai daya tarik produk. Ini adalah kenangan, kreativitas, dan kepedulian pada bumi dalam satu genggaman. Kami mengundang Anda menjadi bagian dari karya daur ulang pertama yang unik.